Guys, hari ini aku mau kasih tahu kalian nih tentang pentingnya jaga kebersihan saluran air. Karena saluran air itu penting banget buat kita jaga. Sen, jangan buang sampah sembarangan dong. Emang kenapa sih? Kan nggak kenapa-napa. Hari gini masih nggak tahu dampak negatif dari buang sampah sembarangan. Nih, aku kasih tahu tindakan dan dampak dari banjir. Banjir adalah suatu peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir juga peristiwa di mana air menggenangi suatu daerah yang tidak biasanya digenangi oleh air dan dalam jangka waktu tertentu. Banjir bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, bisa karena hujan terus-menerus, sehingga mengakibatkan volume air di danau atau sungai meluap karena sudah melebihi kapasitas yang disebut sebagai drainase. Dan juga bisa disebabkan karena ulah manusia, contohnya dari kurangnya daerah resapan air, membuang sampah sembarangan, deforestasi, dan juga membangun pemukiman di daerah sekitar sungai. Tapi kita bisa meminimalisir dampak dari banjir dengan mitigasi. Mitigasi adalah upaya mengurangi resiko bencana, bisa dengan pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi suatu bencana. Nih, lihat videonya aja. Nah, kalian tahu nggak sih kalau mitigasi itu termasuk dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana? Terus, apa sih maksudnya dari penyelenggaraan penanggulangan bencana itu sendiri? Nah, itu tadi merupakan serangkaian peristiwa yang dilakukan sebelum terjadinya bencana untuk meminimalkan risiko, mengurangi dampak, lalu juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana, dan yang terakhir untuk meningkatkan adanya ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Nah, kalau manajemen bencana sendiri itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada pra, saat, dan juga pasca bencana. Kalau pra bencana itu berarti dilakukan sebelum terjadinya bencana. Di sini kita membicarakan tentang pencegahan untuk mencegah terjadinya bencana tersebut terjadi dan juga mitigasi untuk mengurangi resikonya. Kalau saat bencana berarti adalah suatu peristiwa tanggap darurat untuk kita memberikan pertolongan bagi para masyarakat yang terdampak dari bencana. Terus kalau misalnya pasca, ini kita membicarakan mengenai rehabilitasi suatu masyarakat dan juga lingkungannya agar bisa digunakan kembali seperti sedia kala. Terus gimana nih kalau Esther, kamu udah tahu belum? Tahu kok. Jadi sebelum banjir kita harus tahu lewat mitigasi. Nah, kita harus tahu juga tentang level-level kedaruratan seperti siaga 1 sampai 4. Aku jelasin dikit deh. Jadi siaga 4 itu berarti aman. Siaga 3 airnya udah mulai naik. Jadi kita harus mulai waspada di sekitaran kita. Siaga 2 itu artinya air sudah naik dan kita harus bersiap-siap untuk evakuasi. Kalau siaga 1 yang paling kecil nih, berarti kita sudah harus siap untuk evakuasi. Nah, jadi itu adalah level-level dari siaga 1 sampai 4. Jadi kalau kita tahu level-level ini, kita jadi tahu kapan harus bertindak dan nggak cuman panik hilang arah aja. Selain itu, kita juga harus tahu mengenai rute evakuasi dan juga dataran tinggi di sekitar kita supaya kita dapat evakuasi sepatnya. Juga kalau bisa nih, kita punya tas siaga bencana yang bisa bertahan selama 3 hari. Isinya apa aja sih? Contohnya ada makanan, minuman, dan juga kotak P3K. Sebelum semua banjir itu terjadi, kita juga harus menyimpan dokumen kita di tempat yang aman dan juga tahan air. Teman-teman, kalau misal banjirnya udah mulai naik, kita harus cepat-cepat buat amanin rumah. Kok amanin rumah? Kesannya kayak ngamanin ya. Nah, jadi yang bisa diamanin di rumah kita adalah misalnya nih perabotan dan juga barang berharga kita. Bisa dipindah ke tempat yang lebih aman atau kalau ada lantai 2 di rumah kalian juga boleh. Oh iya, kalau misal banjirnya udah mulai tinggi, kalau meskipun jalan kalian tuh aspal, jangan sekali-sekali nekat buat berkendara karena nggak lucu dong kalian keseret air kenceng gitu kan. Sini, gantian aku dong. Nah, aku bantu jelasin lebih lanjut ya. Yang ketiga, jangan berada di sekitaran aliran listrik dan waspadalah terhadap alat bermuatan listrik. Jangan sekali-sekali kamu menyentuh karena apabila kamu menyentuh nanti bisa-bisa kesetrum deh. Yang keempat, hindari saluran air atau tempat mengalirnya air yang deras karena kerap kali banjir bandang datang tiba-tiba dan membawa apapun yang berada dalam jalurnya. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan pasca bencana banjir? First of all, kamu harus cari tahu tentang berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan seperti perumahan atau shelter, makanan dan juga pakaian. Karena bagaimanapun kita harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan agar bisa survive dari suatu bencana.
Yang kedua, jika sakit atau terluka, dapatkan perawatan dari tim medis terdekat. Bisa dari relawan ataupun fasilitas kesehatan yang terdekat dengan posisi kamu. Ketiga, setelah banjir surut, bersihkan tempat tinggal atau lingkungan sekitar kalian agar bersih dari sisa-sisa kotoran setelah banjir, agar nyaman ditempati dan terhindar dari penyakit. Terakhir, jangan lupa untuk menjaga dan membenahi lingkungan sekitar agar bencana banjir tidak terjadi lagi. Gimana? Udah ngerti kan sekarang? Udah kok. Jadi banjir itu nggak cuma dari alam, tapi juga bisa dari kita sendiri. Selain mitigasi, kita juga harus melakukan hal-hal yang kecil. Contohnya, kita tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran air, dan juga lebih peduli dengan lingkungan. Soalnya percuma dong kalau kita mau siap siaga, tapi kita masih melakukan hal kayak gitu. Lain kali ya aku ingetin deh bagi yang salah. Kalau kalian gimana? Sudah siap menjaga lingkungan?